warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan podcast Himafi pada hari ini yang tak kalah seru dan menarik. Tentunya dengan topik yang luar biasa. Pasti teman-teman di rumah pada penasaran nih topik apa yang akan dibahas pada podcast kali ini. Oke, langsung saja kita beritahu teman-teman di rumah topik podcast apa pada hari ini. Topiknya ialah tentang KKN. Nah, apa sih KKN itu? Jadi, KKN adalah singkatan dari kuliah kerja nyata yang biasanya ditempuh oleh mahasiswa atau mahasiswi semester 6 di perkuliahan. Nah, adapun yang menjadi narasumber pada podcast hari ini ialah seorang mahasiswa seperti yang teman-teman lihat nih di layar ini. Seseorang mengatakan bahwa tak kenal maka harus memperkenalkan diri. Ya, jadi sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ii Musyarifah dari Universitas Jember, jurusan Fisika angkatan 2021. Di sini saya berperan untuk memandu jalannya podcast pada hari ini. Kemudian, ada narasumber podcast pada hari ini ialah Kak Arya Satria Novantara. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Boleh nih Kak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya teman-teman di rumah tahu siapa sih Kak Arya itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Satubantara. Saya biasa dipanggil Arya atau Novan. Asal saya dari Bekasi, kemudian saya saat ini menjadi mahasiswa Universitas Jember di Fakultas MIPA jurusan Fisika. Untuk angkatannya tahun 2019. Oke, setelah tahap perkenalan diri, mari kita menuju ke tahap inti dari podcast ini. Oke nih Kak, saya mulai ya Kak. Apakah Kakak sudah siap untuk podcast hari ini? Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Menurut Kak Arya nih, definisi KKN itu seperti apa sih menurut Kak Arya sendiri itu? Oke, jadi untuk definisi KKN sendiri, bagi saya sendiri ya, itu merupakan suatu program pengembangan masyarakat gitu ya, di mana kita di situ mengabdi di masyarakat, kemudian kita menciptakan suatu program yang harapannya itu bisa membantu masyarakat, baik itu dalam bidang UMKM-nya, atau bidang mungkin dari tindak bencana mitigasi bencana alamnya, atau bencana sosialnya gitu ya. Kemudian juga bisa dari sudut pandang pendidikannya juga bisa, kemudian juga bisa juga dari segi bidang-bidang lainnya juga bisa. Oke, jadi itu ya teman-teman definisi KKN menurut karya. Kemudian nih Kak, selanjutnya sebenarnya pandangan Kakak terkait kegiatan KKN sebelum terjun langsung ke lapangannya itu kegiatan yang seperti apa Kak? Ya, pandangan pertama kali ya sebelum ke lapangan itu tentu menjadi suatu apa ya kegiatan mungkin yang sifatnya berat gitu ya. Jadi berat kita bisa biasa hidup di kota mungkin ya. Ketika terjun di desa mungkin kita akan sangat terganggu dengan lingkungan-lingkungan yang ada di desa. Mungkin dari segi pengairannya, kemudian juga dari segi kelistrikannya, kemudian juga dari segi sinyalnya itu hal-hal yang saya bayangkan dulu kala gitu ya sebelum kegiatan KKN. Menarik sekali ya Kak. Kemudian Kak, terus tuh dari pandangan yang sebelumnya itu bagaimana sih kesesuaian di kenyataannya? Apakah persis seperti yang ada di bayangan karya ataukah justru malah berbeda jauh tuh? Ya, ternyata ketika saya terjun KKN gitu ya, ternyata untuk daerah saya sendiri di Bondowoso, tepatnya di Desa Ampelan, itu dari segi kelistrikannya itu udah bagus sekarang ya, sudah ada listriknya. Namun dari segi pengairannya itu kadang-kadang kurang stabil. Karena memang untuk pasokan airnya sendiri itu ada di balai desanya gitu ya. Artinya kalau misalnya nanti ada gangguan di satu titik itu, maka nanti untuk penyebaran airnya itu akan sulit ke warga-warganya. Kalau misalnya di titik balai desa itu ada problem atau ada masalah. Berarti kegiatan KKN itu individu atau per kelompok ya Kak? Untuk kegiatannya itu per kelompok. Oh, berkelompok ya. Jadi seru ya Kak, ada teman-temannya di sana bisa
semakin dekat dengan teman-teman yang lain. Iya, Itu dan teman-temannya itu dari, ya Kak, bagaimana? iya, dan tentunya kita kayak belajar banyak hal ya, hal-hal baru dari teman-teman yang dari banyak bidang gitu ya, ada yang dari teknik, ada yang dari keperawatan dan sebagainya. Jadi nambah relasi dan juga pengalaman. Oke, menarik sekali. Ternyata KKN itu kegiatan yang luar biasa ternyata. Tapi tentunya juga berat ya Kak ya, banyak tanggungannya. Kemudian nih Kak, apa sih yang perlu dia siapkan sebelum melakukan kegiatan KKN itu? Ya, yang pertama pasti kita harus mengenali kelompok kita ya. Jadi kan untuk KKN sendiri di Univer Jember itu satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Nah, mungkin langkah pertama yang kita harus lakukan itulah kita mengenalinya. Jadi kita kenalan ya, karena memang keluarga terdekat kita di lingkungan KKN nanti kan dari kelompok itu. Jadi kita harus kenal. Selanjutnya kita juga harus mempelajari kira-kira apa aja yang akan kita lakukan di tempat kegiatan KKN. Baik itu dari segi proposal, terus kemudian juga barang-barang apa aja yang kita butuhkan nantinya itu harus kita data. Kegiatan KKN itu dari kelompok-kelompoknya, terus tempat-tempat yang dituju itu apakah dari kampusnya atau memang dari mahasiswa sendiri Kak yang menentukan? Untuk tempat dan juga kelompoknya itu ditentukan oleh pihak LP2M. Jadi untuk tempat dan juga kelompoknya itu diacak by system. Artinya kita nanti ketika sudah mendapat kelompok ya dan juga udah diletakkan gitu mungkin saya di desa Ampelan itu tidak bisa merequest untuk merubah di tempat-tempat yang kita inginkan. Lagi nih Kak, kegiatan KKN apa sih yang kakak dan teman-teman kakak lakukan di desa tersebut? Apa saja yang dilakukan di desa tersebut Kak? Ya, jadi untuk KKN kami gitu ya kelompok 365 itu terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pokok dan yang kedua itu ada kegiatan tambahan gitu ya. Jadi untuk kegiatan pokoknya sendiri itu merupakan program besar yang kita susun sebelumnya. Nah, untuk kegiatan besar tersebut itu harus kita susun berdasarkan dengan BMC atau bisnis model kanvasnya. Di mana di sini nanti dalam terbagi menjadi beberapa bidang gitu ya. Kalau kelompok saya sendiri itu mengambil dalam bidang wirausaha atau UMKM. Di situ secara umum kami membuat tiga pelatihan. Yang pertama itu dari segi basic wirausahanya itu kami tanamkan ke masyarakat. Kemudian yang kedua itu kami melatih mengenai desain ya. Jadi desain kemasan itu seperti apa. Dan kemudian yang ketiga itu kami mengajarkan mengenai marketplace-nya atau metode produksi atau pemasarannya nanti itu seperti apa. Nah, selama melakukan kegiatan tersebut tuh Kak, ada nggak sih Kak kendala yang dihadapi oleh karya dan teman-teman karya di situ Kak? Untuk kendala sebenarnya ada gitu ya, cuma tidak terlalu banyak. Mungkin untuk kendala sendiri itu mungkin dari segi teknisnya gitu ya. Artinya ketika kita berada di desa itu kan dari sumber kelistrikan itu terbatas. Ya, jadi pernah ya di pelatihan kedua mengenai desain gitu ya. Itu kami lakukan ketika malam hari. Nah, di mana ketika kami melakukan program itu terjadi mati listrik karena memang pasokan dayanya itu tidak kuat gitu ya, artinya tidak stabil. Maksudnya tidak bisa mengangkat sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan di waktu itu, sehingga terjadilah mati listrik di situ. Kemudian juga dari segi masyarakatnya. Jadi kan kami mengundang masyarakat gitu ya. Namun kebiasaan buruk dari masyarakat desa gitu ya, itu suka telat gitu ya. Artinya mengulur waktu. Nah, itu menjadi suatu kendala bagi kami. Kedatangan karya dan teman-teman karya di situ tuh apakah disambut baik dengan warga di situ Kak atau justru malah sebaliknya Kak? Ya, salah satu kelebihan dari masyarakat desa itu ya, mereka ramah-ramah, jadi terbuka bagi kehadiran kami ya, khususnya untuk mahasiswa KKN itu mereka sangat terbuka sekali. Kemudian mereka juga mendukung program-program yang kami lakukan.
Namun mungkin ketika memang kami melakukan program, mereka kan fokus juga kepada diri mereka. Artinya mereka melakukan pekerjaan mungkin tabrakan dengan waktu kerja mereka, sehingga dari segi waktu itu kadang-kadang mereka kalau diadakan pelatihan itu suka ngaret. Gitu. Namun mereka secara umum itu terbuka dengan kehadiran kami. Berarti baik-baik ya Kak warga desanya di sana itu ya Kak ya. Eh, Kemudian Kak, dari kendala-kendala yang dihadapi itu kan tentunya kan ada positifnya nih dari berbagai macam kendala tuh. Nah, ada nggak sih Kak untuk keuntungan yang Kakak dapatkan dari kegiatan KKN di desa tersebut Kak? Untuk keuntungan ya. Oke, iya. Yang pertama itu keuntungan itu dari segi sebentar ada noise sebentar. Oke, lanjut. Jadi untuk keuntungannya sendiri yang pasti itu dari segi pengalaman nih, dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman ya, di mana kita secara langsung gitu ya bisa menjadi suatu pengembangan masyarakat. Artinya di situ kami menciptakan program-program yang kami susun berdasarkan BMC di situ. Nah, di situ kami secara tidak langsung itu bisa mempelajari kira-kira ketika kami udah memplan suatu kegiatan seperti itu, kira-kira itu kendala-kendala seperti apa itu bisa kami terima gitu. Artinya kami memperoleh pengalaman dari segi hal tersebut. Jadi dari segi pengalaman ini. Kemudian juga dari segi relasi gitu ya, kami juga karena program KKN ini kami juga menjadi lebih dekat dengan kepala desa gitu ya. Kemudian juga dari ibu kadesnya, kemudian juga dari susunan dari desa-desa itu maksudnya dari segi sekretarisnya, kemudian kepala dusunnya, kemudian masyarakatnya juga kami jauh lebih mengenali. Artinya kami belajar hal-hal baru gitu ya, khususnya dalam dunia sosialisasi. Ya, jadi banyak ya Kak ternyata keuntungan yang didapatkan dari kegiatan KKN di desa itu selain berbagai macam kendala yang dihadapi. Eh, Kalau boleh tahu nih Kak, di Kakak KKN di situ udah dari kapan Kak? Dari bulan berapa Kak? Ya, untuk KKN-nya sendiri, kami pertama kali datang ke sini itu pada tanggal 20 Juli. Untuk terakhir kami untuk ditarik kembali gitu ya, kontrak itu tanggal 23 Agustus. Nah, selama eh, melakukan KKN di situ, apakah sudah menemukan Kak momen yang berharga atau momen yang sekiranya mengena gitu di hati Kakak di selama melakukan KKN di desa tersebut? Momen berharga, banyak sekali ya, khususnya momen-momen kebersamaan bersama kelompok ya, di situ banyak sekali dari segi bagaimana kita membuat kegiatan bersama gitu ya, program kerja yang besar yang kami rasa itu sulit untuk dilakukan kalau seorang diri gitu ya, tapi ketika kami bersama-sama kami bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Tentunya di situ juga banyak sekali kendala-kendala, kemudian kesedihan-kesedihan yang kami alami, ya. Tapi kami berhasil melatih hal itu. Terus juga dari segi eh, mungkin dari segi kehidupan gitu ya, dari segi kelistrikan, kami pernah merasakan mati lampu, ya, mati lampu seharian. Ya. Jadi di situ kami nggak ada sinyal sama sekali, kemudian juga baterai habis. Jadi kami benar-benar ya di sini aja sosialisasinya gitu ya. Jadi kami nggak main HP sama sekali. Itu menjadi suatu kendala tentunya. Kemudian juga dari segi air ya, kami juga merasakan karena memang di sini itu airnya itu kadang nyala, kadang mati gitu ya. Jadi kalau misalnya kami nanti airnya itu tidak ada, jadi kami untuk cowok-cowok khususnya itu banting tulang ya demi wanita. Jadi kami angkut air, menimba air dari masjid, kemudian kami antarkan ke rumah. Itu kami lakukan untuk rekan-rekan kami untuk para wanita. Jadi dari kebersamaan itu menjadi momen yang spesial dan mungkin kami bisa rindu dengan hal tersebut untuk kedepannya. Oke, jadi seru sekali ya Kak. Ternyata
di balik kegiatan KKN selama ini banyak momen gitu yang berharga. Mungkin nih Kak, ini menjadi pertanyaan terakhir nih di podcast kali ini. Apa sih Kak poin penting yang harus disiapkan ketika kita menghadapi KKN? Tindakan seperti apa yang harus diberikan selama proses KKN tersebut Kak? Iya, yang pertama tentu kita harus mempersiapkan mental ya. Artinya kita kan nanti ketika PKN itu kita hidup di lingkungan yang baru, artinya kita perlu adaptasi di sana. Kemudian juga kita harus bisa menjaga sikap kita, karena kita nggak tahu teman-teman kita itu karakternya seperti apa. Jadi kita harus bisa pandai untuk memposisikan diri. Untuk apa kita memposisikan diri? Ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Artinya kita bisa hidup rukun di dalam satu kelompok. Kemudian juga kita bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua itu kita juga harus mempersiapkan kira-kira barang bawaan apa aja yang perlu kita bawa di tempat persinggahan kita gitu ya, di desa, baik itu dari logistik, mungkin dari untuk alat untuk tidur, alat untuk masak, alat untuk mandi dan lain sebagainya, itu perlu didata gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Artinya semua hal yang menjadi kepentingan itu sudah didapatkan, artinya sudah tersedia di tempat kita persinggahan di desa itu. Mungkin gitu. Oke, jadi seru sekali ya Kak. Ternyata KKN itu tidak seperti eh, kegiatan yang menyeramkan. Ternyata KKN itu kegiatan yang sangat seru dan penuh pengalaman. Jadi mungkin Kak itu saja ya Kak podcast pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kak Arya berikan untuk melakukan podcast pada hari ini. Saya selaku pemandu pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Arya, dan mohon maaf Kak apabila selama podcast tadi ada salah kata dari saya. Terima kasih. Bagaimana Kak Arya, apakah podcast kali ini bisa diakhiri Kak? Atau ada yang ingin disampaikan Kak? Boleh diakhiri. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang di rumah yang telah menyaksikan video podcast Himafi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman yang menonton podcast pada hari ini dengan topik KKN memberikan manfaat bagi teman-teman di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.